Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih. Kita berjumpa kembali dalam renungan pagi 10 menit bersama Tuhan. Dan pagi ini kita sama-sama akan belajar tentang suatu topik yang saya beri judul, bolehkah setiap orang mengangkat Tuhan Allah menjadi Allahnya? Hal ini perlu diperhatikan karena ada sebagian orang yang mengaku Kristen tetapi tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Tetapi dengan gagahnya mereka mengatakan mereka hanya percaya atau mengangkat Tuhan Allah sebagai Allahnya. Apakah hal ini berkenan di hadapan Tuhan Allah? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, tentu kita harus memperhatikan dua hal, yaitu baik yang di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru. Sebab memang tidak ada satu ayat pun yang secara langsung menyatakan hal tersebut. Seperti kita ketahui bahwa Tuhan Allah pada zaman perjanjian lama itu hanya mengakui bangsa Israel lah sebagai umatnya. Dan Tuhan Allah sebagai satu-satunya Tuhan Allah bangsa Israel. Jadi Allah tidak menyatakan secara sembarangan bahwa siapa saja boleh menganggap atau mengangkat Tuhan Allah sebagai Allah mereka. Dan pada saat itu perjanjian itu atau persyaratan itu masih harus ditambah dengan disunat. Dapat kita lihat di Kejadian 17 ayat 10, inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Jadi bangsa Israel atau orang-orang asing yang tinggal di tengah-tengah orang Israel itu hanya yang disunat saja yang diakui oleh Tuhan Allah. Mereka yang tidak bersunat bahkan harus dimusnahkan. Dapat kita lihat di Kejadian 17 ayat 14. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Jadi jelas ya, mereka tidak bisa sembarangan mengangkat Allah orang Israel menjadi Allah mereka. Bukti lain juga dapat kita lihat, yaitu misalnya pada 1 Samuel 5 dari ayat 1 sampai 12, di mana diceritakan bahwa bangsa Filistin telah merampas tabut Allah, kemudian membawa ke perkampungan mereka yaitu orang Asdod. Lalu apa yang terjadi? Ternyata bukan berkat yang diterima oleh bangsa Filistin atau orang Asdod tersebut, tetapi justru maut dan kutuk yang diterima mereka. Itulah tanda penolakan dari Allah, bahwa tidak sembarang bangsa dapat memilih Allah orang Israel menjadi Allahnya. 1 Samuel 5 ayat 11. Sebab itu mereka memanggil berkumpul semua raja kota orang Filistin itu dan berkata, antarkanlah tabut Allah Israel itu, biarlah itu kembali ke tempatnya, supaya jangan dimatikannya kita dan bangsa kita. Sebab di seluruh kota itu ada kegemparan maut. Tangan Allah menekan orang-orang di sana dengan sangat berat. Jadi ternyata tabut tersebut tidak memberkati bangsa Filistin. Tetapi bangsa Filistin malah sebaliknya mendapatkan kutuk, yaitu berupa maut atau benjol-benjol pada tubuhnya. Itulah tanda tidak berkenannya Allah orang Israel kepada bangsa Filistin. Oleh karena itu tidak boleh sembarang orang mengangkat Tuhan Allah sebagai Allahnya. Semua itu harus berdasarkan suatu perjanjian. Artinya harus diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak, serta ada syarat yang telah disepakatinya. Kemudian bagaimana dengan perjanjian baru? Sama seperti pada perjanjian lama. Kita sebagai umatnya harus mengerti bahwa hubungan antara umat dengan Allah adalah berdasarkan perjanjian. Kalau mereka tidak terikat pada suatu perjanjian, jelas mereka tidak berhak
untuk melakukan klaim apapun juga. Sama seperti suatu perjanjian di dunia ini, di mana ada dua orang melakukan perjanjian di hadapan notaris. Maka isi perjanjian itu hanya mengikat kepada para pihak yang menandatangani perjanjian tersebut. Pihak lain tidak boleh atau tidak berhak untuk ikut dalam melakukan klaim apapun juga. Selain itu, untuk mengangkat Bapa di sorga sebagai Tuhan Allah, inisiatif tentu harus datang dari Bapa yang ada di sorga. Sebab sudah menjadi ketentuan bahwa pihak yang lebih berkuasa atau mempunyai kedudukan yang lebih tinggi itulah yang menentukan. Sama seperti kalau kita mau berkunjung ke istana presiden, maka presidenlah yang menentukan boleh tidaknya kita berkunjung dan bukan kita sebagai rakyat biasa yang menentukannya. Demikian juga dengan Bapa yang di sorga. Bapa telah menentukan syarat bahwa satu-satunya pengantara untuk bertemu atau berhubungan dengan Bapa hanya melalui Yesus. Hal itu dapat kita lihat di 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara di antara Allah dan manusia, yakni Kristus Yesus. Jadi Bapa yang di sorga telah menentukan bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya pengantara antara manusia dengan Allah. Jadi bagi mereka yang tidak percaya kepada Yesus, jelas tidak bisa berhubungan langsung dengan Bapa yang ada di sorga. Mengapa Bapa menunjuk Yesus sebagai satu-satunya pengantara antara manusia dengan Allah? Minimal ada 3 alasan. Yang pertama adalah sebab Yesus adalah anak Allah. Bapa yang di sorga adalah kudus. Jadi untuk mendapatkan pengantara haruslah kudus. Dan manusia satu-satu yang kudus tanpa dosa hanyalah Yesus Kristus. Sebab Yesus adalah anak Allah. Dan mengenai ini sudah kita pelajari tentang arti anak Allah. Lukas 1 ayat 35, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu disebut kudus, anak Allah. Jadi Bapa yang di sorga tidak sembarang memilih pengantara, tetapi harus mempunyai kualifikasi tertentu untuk dapat menjadi pengantara. Yang kedua adalah sebab kepada Yesuslah Allah berkenan. Matius 3 ayat 17. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Jadi untuk menjadi seorang pengantara dan anak Allah tentu harus mendapatkan perkenanan dari Allah. Tidak bisa setiap orang yang menyatakannya, tetapi harus datang dari Allah. Ketiga, siapa yang menyangkal Yesus tidak akan memiliki Bapa. 1 Yohanes 2 ayat 23. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku anak, ia memiliki Bapa. Jadi kalau ada manusia yang menyangkal Yesus tetapi mengatakan bahwa ia memiliki Bapa di sorga, jelas ini adalah penipuan. Sebab firman Tuhan dengan tegas dan terang benderang mengatakan bahwa siapa yang menyangkal Yesus maka ia tidak memiliki Bapa. Sebab Yesus dan Bapa adalah satu. Jadi kalau mereka menyangkal Yesus itu berarti mereka juga menyangkal Bapa. Demikian pula sebaliknya. Jadi kalau mereka melakukan hal itu berarti mereka adalah si pendusta yang juga dapat kita sebut sebagai antikristus. 1 Yohanes 2 ayat 24. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Jadi antikristus jangan hanya diartikan datang dari kuasa kegelapan atau mereka yang di luar agama Kristen saja. Tetapi orang Kristen yang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dapat juga dicap sebagai antikristus. Jadi kita harus sangat berhati-hati memilih di dalam memiliki kepercayaan dan iman kita. Karena seringkali
penyelewengan yang sedikit itu akhirnya akan membuat kita tersesat. Inilah renungan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.